Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmianti dengan NIM G701240008 dari kelas A Praktikan Analisis Farmasi. Oke, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas pendahuluan percobaan 4, yaitu identifikasi paracetamol dengan kromatografi lapis tipis atau KLT. Jadi kita akan membahas yang pertama, yaitu prinsip dasar pemisahan pada KLT dan juga peran fase diam dan fase geraknya. Jadi pemisahan senyawa pada metode kromatografi lapis tipis ini berdasarkan pada prinsip perbedaan afinitas atau kekuatan ikatan antara komponen sampel terhadap dua fase yang berbeda, yang dimana terdiri dari fase diam dan juga fase gerak. Fase diamnya ini biasanya itu berupa silika gel yang dimana berfungsi sebagai penahan komponen melalui mekanisme adsorpsi karena memiliki sifat yang polar. Sedangkan fase gerak itu atau eluen yang berfungsi sebagai pembawa yang akan mengangkut komponen sampel bergerak naik melintasi fase diam yang dimana berdasarkan tingkat kelarutannya atau kepolarannya. Sehingga kecepatan gerak inilah yang dapat menyebabkan senyawa-senyawa dalam suatu campuran dapat terpisah satu sama lain. Kemudian, apa saja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai RF? Nah, faktor yang mempengaruhi nilai RF ini ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada kepolaran fase gerak yang merupakan faktor utamanya, yang menunjukkan semakin polar suatu pelarut yang digunakan, maka nilai RF-nya akan semakin cenderung besar karena memiliki daya dorong terhadap senyawa itu meningkat. Selain itu, terdapat juga faktor ketebalan lapisan fase diam dan tingkat kelembapan plat, yang dimana sangat berpengaruh pada nilai RF karena air yang diserap pada silika gel dapat menurunkan daya serap plat terhadap sampel. Kemudian ada faktor kejenuhan uap pelarut di dalam chamber dan volume sampel yang ditotolkan, yang dimana untuk mencegah terjadinya noda yang melebar atau tidak beraturan. Kemudian yang keempat itu perhitungan atau rumus nilai RF dan juga interpretasi nilai RF, yang dimana nilai RF ini dapat dihitung dengan membagi jarak yang ditempuh noda dengan jarak yang ditempuh suatu pelarut dari titik awal penotolan. Secara teoritis, jika sampel yang diuji benar-benar mengandung paracetamol murni, maka nilai RF-nya harus identik atau sangat mendekati nilai RF baku murninya. Tapi, jika nilai RF sampel ditemukan berbeda jauh dengan nilai RF bakunya, maka akan memberikan makna bahwa sampel tersebut kemungkinan besar bukan paracetamol atau merupakan paracetamol tetapi sudah terkontaminasi oleh senyawa lain dengan sifat kepolaran yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu pengaruh polaritas fase gerak pada suatu senyawa. Jadi, ketepatan pemilihan polaritas fase gerak sangat menentukan keberhasilan pemisahan komponen pada suatu senyawa. Jika fase geraknya yang digunakan ini terlalu polar, maka daya ikat eluen terhadap sampel akan mengalahkan daya ikat fase diam, sehingga semua noda akan terbawa naik hingga ke batas atas dan tidak terpisah. Tapi sebaliknya, jika fase geraknya ini terlalu non-polar, maka eluen tidak akan mampu menarik sampel keluar dari situs aktif fase diam, sehingga menyebabkan noda tertahan di titik awal penotolan atau memiliki nilai RF yang mendekati nol. Sehingga mekanisme ini terjadi karena adanya kompetisi antara molekul pelarut dan molekul sampel dalam berinteraksi dengan permukaan fase diam. Baik, itu saja penjelasan pada video kali ini. Saya Kasmianti, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.